Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Fajrul Rahman. Saya merupakan mahasiswa Pendidikan Ekonomi FKIP UHAMKA kelas 5C. Video ini merupakan video tentang simulasi mengajar. Di sini saya simulasi mengajar terkait materi analisis peluang usaha produk barang dan jasa. Langsung aja yuk kita saksikan videonya. Assalamualaikum. Gimana kabarnya anak-anak sekalian? Baik, Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah semuanya baik. Kalau memang semuanya sudah baik, alangkah lebih baiknya kita langsung saja untuk memulai pembelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu min dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertatap muka dalam mata pelajaran kewirausahaan. Baik, untuk memulai pelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca Al-Quran terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, boleh silakan dipimpin dalam mengaji Al-Quran pada pagi hari ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik, terima kasih kepada ketua kelas yang telah membacakan atau memandu membaca Quran pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita baca dan apa yang kita dengarkan menjadi berkah untuk pembelajaran kita pada hari ini. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita juga membaca doa belajar. Untuk anak-anakku sekalian, mari ikuti saya untuk membaca doa belajar pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Langsung saja saya akan mengabsen siapa-siapa saja siswa yang hari ini masuk dan siapa saja siswa yang tidak hadir pada pembelajaran kali ini. Indra Fajar Asgatama. Hadir, Pak. Rizka Aprilia. Hadir, Pak. Raffi Alrido. Hadir. Nurul. Hadir, Pak. Sekar Kama. Iya, hadir, Bapak. Alhamdulillah semuanya hadir dalam pembelajaran hari ini, sehingga tidak ada yang tertinggal terkait materi pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya mungkin kepada siswa-siswa sekalian bisa sekiranya memasukkan barang-barang yang tidak diperlukan atau barang-barang yang tidak berkaitan dengan pembelajaran pada pagi hari ini, buku-buku pelajaran lain atau botol minuman yang tidak diperlukan bisa tolong dimasukkan agar pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar dan fokus. Seperti itu. Baik, langsung saja kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, apakah sekiranya dari anak-anak sekalian ada yang mengingat perihal materi apa sih yang kita bahas pada pertemuan minggu lalu? Ya, boleh. Yang di belakang. Tentang pengertian dan karakteristik seorang wirausaha, Pak.
Ya, betul sekali. Pada pertemuan minggu lalu kita membahas tentang pengertian kewirausahaan dan juga karakteristik seorang wirausaha. Mungkin sekali lagi kali ya, saya akan bertanya, kira-kira ada yang tahu nggak nih tentang pengertian kewirausahaan atau karakteristik seorang wirausaha? Mungkin ada yang berani mengutarakan pendapatnya? Ayo, masa dari sekian banyak siswa nggak ada yang berani sih untuk mengutarakan pendapat? Ya, bagus. Silakan yang di pojok sana, Indra. Wirausaha merupakan kegiatan usaha atau bisnis mandiri yang setiap sumber daya dan kegiatannya dibebankan kepada pelaku usaha atau wirausahawan. Sedangkan karakteristik wirausaha yaitu ada disiplin, komitmen, jujur, mandiri, realistis, dan kreatif serta inovatif. Ya, cukup Indra. Benar sekali apa yang tadi teman kalian Indra katakan tentang pengertian dan juga konsep atau karakteristik seorang wirausaha. Baik, mengapa saya sedikit membahas tentang pertemuan minggu lalu? Karena adanya sinergitas antara materi minggu lalu dan juga minggu ini. Materi pada pertemuan kita hari ini yaitu analisis peluang usaha produk barang dan jasa. Ya, mengapa saya bisa mengatakan bahwasanya ada sinergitas antara materi minggu lalu dengan materi minggu ini? Begini, siswa-siswa sekalian, anak-anak sekalian, bahwasanya usaha atau berwirausaha itu bukan perkara mudah. Banyak hal yang kita keluarkan, banyak hal yang kita korbankan ketika kita mulai untuk memiliki suatu usaha. Maka dari itu tidaklah main-main siswa-siswa sekalian ketika kita melakukan sebuah usaha. Maka dari itu diperlukan suatu analisis yang tajam, yang mendalam tentang produk-produk apa sih yang sekiranya cocok gitu dengan lingkungan daerah kita gitu, agar ketika kita nanti berusaha, usaha yang kita bangun ini bisa menjadi berkembang, bisa lebih maju dan tentunya bermanfaat untuk masyarakat di sekitarnya. Itu. Baik, mungkin selanjutnya kita langsung saja untuk mulai pembelajaran. Mungkin yang pertama nanti saya akan membagikan kelompok diskusi kepada anak-anak sekalian. Setelah saya membagikan kelompok diskusi, mungkin dari kalian semua sedikit membaca materi terkait materi pada pagi hari ini. Setelah kalian membaca materi, saya akan sedikit menjelaskan terkait materi pada hari ini. Mengapa saya tadi wajibkan membaca terlebih dahulu? Karena mungkin dari kalian ada yang belum paham terkait materi ini. Mungkin coba kalian baca terlebih dahulu agar kalian memiliki dasar, dan setelah itu saya jelaskan di depan di sini. Sehabis saya menjelaskan, saya akan kembalikan kepada kalian ke kelompok, yaitu berdiskusi perihal materi ini, karena nanti di akhir pembelajaran akan saya berikan tugas terkait materi ini. Seperti itu. Baik, untuk siswa-siswaku sekalian, mungkin langkah pertama yang sekarang akan kalian lakukan adalah silakan kalian membentuk kelompok yang terdiri dari 5 orang masing-masing kelompoknya. Nah, gimana? Mau yang saya bagiin atau kalian baginya sendiri? Bagiin sendiri aja, Pak. Iya, Pak. Terserah kita aja ya. Kalian aja nih, terserah kalian aja ya. Iya, Pak. Oke, kalau begitu saya beri waktu 5 menit untuk kalian mencari kelompok sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Yuk, silakan. Ya, sudah terbentuk kelompoknya? Alhamdulillah sudah terbentuk, Pak. Oke, kalau memang sudah terbentuk, sekarang saya beri waktu untuk kalian, silakan
kumpul dengan kelompoknya masing-masing terlebih dahulu. Ayo, pindah kelompoknya, tidak pakai suara, tapi tetap dengan gerakan yang cepat, agar tidak menimbulkan kebisingan ke kelas yang lainnya. Yuk, cepat. Baik, semuanya sudah berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing? Sudah, Pak. Oke, kalau memang sudah berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing, sekarang saya beri waktu 10 menit untuk kalian mencari materi yang akan dibahas pada pembelajaran pagi hari ini. Materinya yaitu peluang usaha produk barang dan jasa. Saya beri waktu 10 menit dari sekarang. Ya baik, waktu 10 menit sudah habis. Selanjutnya mungkin saya akan coba menerangkan terkait materi pada pembelajaran pagi hari ini. Yang pertama, terlebih dahulu saya akan menjelaskan perihal pengertian peluang usaha. Peluang usaha itu sendiri terdiri dari dua kata, yaitu kata peluang dan kata usaha. Yang pertama, kata peluang atau biasa disebut kesempatan memiliki arti suatu cara untuk mengungkap pengetahuan atau suatu kepercayaan dari suatu kejadian, baik itu yang akan berlaku maupun telah terjadi. Dan yang kedua, arti kata usaha itu sendiri yaitu berbagai daya untuk mencapai tujuan atau sesuatu yang diinginkan. Bisa kita katakan, arti dari peluang usaha ini adalah kesempatan yang dimiliki seseorang untuk mencapai tujuan dengan cara melakukan usaha yang memanfaatkan berbagai sumber daya yang dimiliki. Nah, untuk mengungkap peluang usaha ini sendiri diperlukan kerja keras dan pengorbanan. Selanjutnya, di sini saya akan sedikit menjelaskan perihal kunci keberhasilan dalam analisis peluang usaha ini. Terdapat dua kunci keberhasilan di sini. Yang pertama ditentukan atau diidentifikasikan oleh pengalaman dan pendekatan terhadap faktor manusia. Yang kedua itu ditentukan oleh teknologi, komunikasi, dan informasi. Selanjutnya ada 6 elemen kunci keberhasilan peluang usaha. Yang pertama itu ada perencanaan. Segala sesuatu itu harus kita rencanakan secara matang, secara baik, secara teratur agar tujuan yang kita inginkan ini bisa tercapai dengan baik, termasuk dalam rangka analisis peluang usaha ini. Yang kedua ini penetapan tujuan. Setelah kita merencanakan sesuatu, kita harus menetapkan tujuan-tujuan apa yang ingin kita capai dalam rangka analisis peluang usaha ini agar tujuannya dari analisis peluang usaha ini tidak meleset sasaran yang kita inginkan. Yang ketiga, adaptasi. Kita mengadaptasikan lagi tujuan-tujuan yang ada, kita coba eksplorasi lagi agar apa yang sudah kita tuju ini bisa tercapai dengan baik. Yang keempat ini inovasi. Inovasi ini juga menjadi faktor penting agar sebuah usaha itu menjadi lebih baik lagi. Yang selanjutnya ada pemasaran secara kontan. Setelah kita melakukan sebuah usaha, maka kunci dari usaha tersebut adalah pemasaran. Bagaimana kita memperkenalkan produk kita, bagaimana kita mengenalkan kepada orang lain agar usaha yang kita miliki ini bisa dikenal orang, banyak yang membeli, sukses dan lain-lain.
Dan yang terakhir ini ada tidak putus asa. Dalam berwirausaha itu sendiri pasti ada faktor kegagalan, ada juga ketika dalam berwirausaha mungkin terkadang kita mengalami sepi peminat. Nah, di situ mental kita diuji. Bagaimana caranya kita tidak boleh putus asa, terus berjuang agar usaha kita ini tetap berjalan dengan baik. Maka dari itu kita tidak boleh putus asa begitu saja, harus terus memperjuangkannya. Selanjutnya ada sumber gagasan produk dan jasa baru. Maksudnya di sini sebuah produk dan jasa baru muncul itu karena sumber-sumber gagasan tertentu. Biasanya peluang bisnis itu muncul karena hasil ketajaman seorang pengusaha dalam menganalisis lingkungannya untuk melihat potensi-potensi peluang apa saja yang sekiranya memungkinkan seorang pengusaha itu untuk membuka usahanya. Karena tidak mungkin seorang pengusaha itu asal-asalan dalam membuka usaha. Mereka harus menetapkan tujuan-tujuan apa dan sasaran-sasaran yang ingin dicapai dalam usahanya tersebut agar usahanya itu semakin berkembang dan semakin maju. Seorang pengusaha biasanya akan menganalisis potensi peluang, baik itu dari gaya hidup seseorang, mungkin dari cara bermain seseorang, juga perkembangan teknologi yang ada, dan juga tersedianya sumber daya. Beberapa faktor tersebut tentu harus dianalisis oleh seorang pengusaha untuk sekiranya melihat potensi apa sih yang ada dan yang berpotensi untuk dibukanya usaha di lingkungannya tersebut. Ini penting seorang pengusaha memiliki kemampuan tersebut. Karena pada sebelumnya sudah kita bahas bahwa keberhasilan dari suatu analisis peluang usaha ini ditentukan salah satunya oleh pengalaman dan pendekatan terhadap faktor manusia. Maka dari itu, seorang pengusaha harus mampu memiliki kemampuan analisis, membaca lingkungan pasar di sekitarnya. Selanjutnya ada menumbuhkan mental berwirausaha. Proses ini merupakan proses yang berkelanjutan, yang dimana tangga paling bawah itu belajar sebagai pondasi utama. Setelah kita belajar mendapatkan ilmu, kita berlatih, yaitu mengimplementasikan ilmu-ilmu yang kita dapat. Lalu setelah berlatih kita mulai bertindak untuk membuka usaha, dan yang selanjutnya yaitu sukses berkelanjutan. Proses ini harus dijalani secara bertahap untuk menumbuhkan mental berwirausaha. Mengapa ini penting? Karena dalam berwirausaha membutuhkan mental yang sangat kuat. Karena ketika kita berusaha atau berwirausaha itu ada faktor-faktor yang mungkin bisa membuat usaha kita gagal, terus juga naik turun, sepi pembeli dan lain-lain. Hal itu yang membuat kita harus mempunyai mental yang kuat dalam berwirausaha. Selanjutnya yaitu analisa peluang usaha. Di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada analisa parsial. Analisa parsial merupakan analisa yang dipakai untuk mengukur jumlah perubahan dalam dunia usaha. Biasanya variabel yang diteliti dari analisa parsial ini kemungkinan berubahnya tinggi seperti biaya produksi, penerimaan, dan keuntungan. Mengapa analisa parsial ini penting? Karena untuk mengukur potensi peningkatan keuntungan dan kerugian suatu usaha, agar suatu usaha tersebut tentu bisa lebih baik lagi dan lebih maju lagi. Kasarannya calon pemilik usaha harus melakukan proyeksi anggaran dulu supaya kedepannya usahanya tersebut bisa lebih maju sesuai dengan tujuan-tujuan yang dirancang oleh sang pengusaha tersebut. Yang kedua yaitu analisa komprehensif. Analisa komprehensif merupakan analisa yang sangat penting karena analisa ini dilakukan secara menyeluruh dari tahap-tahap berwirausaha. Adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama ada kelayakan produk, yang kedua ada kelayakan industri, yang ketiga ada kelayakan organisasi, yang keempat ada kelayakan keuangan. Semua
sektor-sektor ini harus benar-benar dianalisa tentang kelebihan, kekurangan, dan lain-lainnya agar dalam berwirausaha nantinya tujuan-tujuan sang pengusaha tersebut bisa tercapai dan ketika ada masalah-masalah bisa diatasi dengan secara baik karena di awal seorang pengusaha tersebut sudah melakukan analisa secara baik dan menyeluruh. Selanjutnya yaitu cara mencari peluang usaha. Yang pertama itu ada mengembangkan ide-ide. Mungkin dalam mengembangkan ide-ide ini bisa kita lihat atau mencontoh orang lain agar kita mampu mengembangkan ide kita atau agar kita mendapatkan inspirasi dari melihat usaha-usaha orang lain atau bisa juga kita melihat potensi pasar apa yang sekiranya cocok di sekitar wilayah kita. Yang selanjutnya menangkap produk atau jasa yang paling dibutuhkan. Ini berkaitan dengan analisa di sekitar lingkungan kita. Analisa ini penting agar kita tahu potensi apa yang sekiranya berada di sekitar lingkungan kita. Agar ketika kita sudah mengetahui apa yang mereka butuhkan atau barang-barang apa yang sekiranya memang potensi untuk dijual atau jasa apa yang potensi untuk dijual, maka bisa kita akan perjualbelikan karena melihat potensi pasar yang di sekitar lingkungan kita yang memang sangat baik. Yang ketiga, memahami potensi diri. Nah, ini juga menjadi faktor penting dalam berwirausaha. Kita harus paham sejauh mana kita memiliki kemampuan. Tidak mungkin seorang dengan kemampuan A membuka wirausaha dengan kemampuan B atau yang di luar kemampuannya seperti itu. Itu sangat-sangat tidak baik dan tentu akan berdampak yang buruk kepada usahanya nanti karena ia tidak menguasai bidang atau usaha yang ia tekuni. Selanjutnya, memahami kondisi ekonomi. Ini juga menjadi faktor penting karena kita tidak mungkin memaksakan atau membuka usaha yang berlebihan. Kita juga harus melihat kondisi ekonomi kita itu sendiri. Selanjutnya yaitu memiliki akses wirausaha dan meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Mengapa kedua hal ini saya sebutkan secara berbarengan? Karena kedua hal ini saling berkaitan. Ketika kita sudah memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, tentu akan berdampak kepada relasi kita. Tentu relasi-relasi kita akan semakin luas, semakin jauh, dan semakin baik lagi. Ketika relasi kita sudah baik, pasti kita akan berdiskusi dengan banyak orang, gitu kan. Pasti kita mendapatkan ide-ide yang tidak kita miliki dari dalam diri kita, tapi kita bisa dapatkan dari orang lain. Dari situ ketika hasil berdiskusi tersebut mungkin kita mendapatkan ide-ide atau peluang usaha yang sekiranya bisa kita buka dari hasil diskusi kita bersama relasi-relasi kita yang lain. Selanjutnya yaitu ada jenis bidang usaha. Sebenarnya ada banyak jenis-jenis bidang usaha yang bisa kita tekuni atau bisa kita jalani. Dan contoh beberapa diantaranya yaitu ada 8. Tapi walaupun banyak jenis bidang usaha yang bisa kita tekuni, tetap harus kita lakukan analisis peluang usaha. Mengapa hal ini perlu? Kita harus melihat terlebih dahulu sekiranya pasar potensi apa yang ada di sekitar wilayah kita. Pasar yang berpotensi seperti apa yang ada di wilayah kita. Agar usaha yang kita buka ini jelas tujuannya, jelas manfaatnya, dan jelas sasarannya. Agar usaha yang kita bangun ini tentu bisa berkembang dengan pesat dan bermanfaat juga bagi orang lain. Tidak mungkin kita membuka usaha sembarangan saja tapi tidak ada manfaat. Yang ada itu tentu akan merugikan diri kita sendiri. Berikutnya yaitu ada banyak sekali contoh peluang usaha yang bisa kita lakukan. Terutama di masa globalisasi ini banyak orang-orang yang melakukan belanja online. Ditambah lagi masa pandemi yang memang menuntut kita untuk berbelanja dari rumah aja. Beberapa contoh peluang usaha yang bisa kita tekuni yaitu menjadi dropshipper atau reseller
Yang kedua yaitu menjual jasa penulisan artikel. Yang ketiga menjadi blogger profesional. Yang keempat menjual jasa desain grafis. Yang kelima ada menjual jasa pembuatan website. Dan masih banyak yang lainnya. Berikutnya ada faktor-faktor yang mendukung keberhasilan suatu usaha. Di sini tentu banyak sekali gitu faktor-faktor yang memang mendukung keberhasilan usaha yang kita lakukan. Ada yang pertama yaitu adanya perencanaan yang tepat dan matang. Ada selanjutnya adanya visi misi. Selanjutnya ada komitmen yang tinggi. Yang keempat adanya dana yang cukup. Yang kelima adanya SDM yang handal dan teknologi yang memadai. Juga adanya manajemen yang baik. Selanjutnya adanya peningkatan permintaan barang dan jasa, dan masih banyak yang lainnya. Ini merupakan faktor-faktor yang memang mendukung keberhasilan suatu usaha. Tentu hal yang paling penting lagi-lagi adalah analisis peluang usaha tersebut yang harus dilakukan di awal untuk sekiranya dapat menentukan apa yang akan kita jalani dalam usaha ini. Karena lagi-lagi analisis memang sangat penting untuk melihat potensi pasar yang ada di sekitar wilayah kita. Setiap kesuksesan pasti ada juga kegagalan. Hal ini merupakan dua hal yang saling bersinergi di dunia ini gitu. Yang pertama ada rasa optimis yang berlebihan. Optimis boleh, tetapi tetap harus realistis. Karena pada intinya sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Jadi kita bolehlah beroptimis dalam berwirausaha, tapi tetap pada kaidah-kaidah yang memang secukupnya. Karena tentu kita hidup di dunia ini dalam berwirausaha tidak hanya kita saja yang menjalani usaha tersebut. Ada saingan-saingan lain yang juga turut sama membuka usaha yang sama dengan kita. Maka dari itu kita tetap optimis tapi tidak boleh berlebihan. Yang kedua, kurang hati-hati. Ini juga berkaitan dengan yang ketiga yaitu gegabah. Kurang hati-hati dari sini mungkin dalam mengambil keputusan atau dalam menentukan usaha apa yang cocok untuk kita buka. Maka dari itu segala sesuatunya harus dipertimbangkan secara matang, dianalisis secara baik agar memang usaha yang kita buka tidak sia-sia. Yang terakhir ada proses perencanaan usaha. Yang pertama yaitu mengidentifikasi peluang jenis usaha. Setelah kita identifikasi, kita bisa menentukan jenis usaha karena kita sudah tahu potensi pasar apa yang memang berpotensi di wilayah kita. Lalu kita menentukan jenis usaha. Setelah kita menentukan jenis usaha, maka kita melakukan studi kelayakan. Apakah usaha yang akan kita buka ini layak atau tidak. Dan yang terakhir yaitu menyusun proposal usaha, yaitu gunanya untuk mendapatkan dana, meminta dana, juga meminta perizinan, dan lain-lain. Yaitu mungkin materi yang dapat saya sampaikan. Jikalau memang sekiranya ada yang kurang paham atau kurang jelas, bisa langsung ditanyakan saja kepada saya. Ya, silakan jika ingin bertanya. Ayo, kok pada diam? Udah paham semuanya? Kira-kira ya? Oke, kalau memang tidak ada yang ingin bertanya, saya saja ya yang bertanya kepada kalian. Gimana? Oke, saya akan bertanya kepada Raffi. Ya, Raffi, saya ingin bertanya, menurut pemahaman Raffi, sekiranya apa sih pengertian peluang usaha itu? Menurut pemahaman Raffi aja. Silahkan Raffi diutarakan. Peluang usaha merupakan suatu cara kita melihat suatu peluang atau melihat suatu kesempatan dalam bidang usaha dalam rangka untuk menyelenggarakan kegiatan usaha. Ya, terima kasih Raffi atas jawabannya. Sudah benar apa yang diutarakan oleh Raffi, sudah bagus apa yang sudah diutarakan oleh teman
kalian cukup bagus. Ayo, mungkin ada yang ingin bertanya sebelum saya tanya kepada kalian lagi nih. Nah, kalau nggak ada yang bertanya lagi, saya akan bertanya kepada kalian. Tadi saya sudah membahas perihal analisis peluang usaha produk barang dan jasa. Di sini saya ingin bertanya kepada Nurul. Ya, Nurul. Kira-kira menurut Nurul itu apa sih manfaat dari analisis peluang usaha produk barang dan jasa itu? Iya, baik. Terima kasih, Pak. Jadi, mengapa rasanya kita perlu melakukan analisis agar kita mengetahui sekiranya pasar apa yang cocok untuk kita melakukan usaha, Pak. Jadi, misalkan di rumah saya cocoknya dagang apa nih, gitu. Nah, di situ dianalisis agar apa yang saya jual nantinya tidak sia-sia. Ya, baik. Terima kasih Nurul. Jawaban yang sangat tepat, sangat baik. Sedikit ingin menambahkan jawaban dari Nurul. Begini teman-teman, mengapa analisis peluang usaha ini menjadi penting? Karena seperti yang tadi Nurul jelaskan, misalkan jikalau kita tidak melakukan analisis, kita ingin membuka usaha A, tapi ternyata di lingkungan kita membuka usaha tersebut tidak cocok atau tidak pas pangsa pasarnya dengan produk A gitu. Nah, nanti yang terjadi hanyalah akan sia-sia dan banyak orang yang tidak ingin membeli produk tersebut, yang nantinya akan berdampak pula kepada usaha kita yang dimana nanti sepi pembeli, yang akhirnya justru berujung kepada kebangkrutan. Itu semuanya ya. Itulah mengapa analisis ini dalam melakukan usaha harus melakukan analisis, karena pentingnya itu seperti itu gitu. Gimana kira-kira dari penjelasan saya tadi dan pertanyaan yang saya ajukan kepada teman-teman kalian, apakah sekiranya sudah mewakili atau sudah membuat kalian paham terkait materi pada pagi hari ini? Oke, sepertinya sudah paham semua ya. Ya, baik. Kalau memang sekiranya dari kalian semua sudah memahami terkait materi ini, langsung saja saya berikan kepada kalian waktunya untuk berdiskusi secara kelompok. Untuk diskusi ini saya beri waktu selama 20 menit ya. Ya, bisa dimulai dari sekarang. Ya, waktu diskusi sudah habis. Selanjutnya, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, apakah sekiranya dari kalian ada yang bisa menyimpulkan terkait materi pada hari ini? Ya, silakan. Sekarang, jika ingin menyimpulkan. Baik, kesimpulannya adalah analisis peluang usaha merupakan suatu cara kita dalam rangka menganalisis atau menelaah kesempatan usaha di sekitar lingkungan kita untuk kita mendirikan usaha agar menjadi lebih baik dan sesuai tujuan. Ya, terima kasih Sekar atas kesimpulannya terkait materi pada pagi hari ini. Selanjutnya saya akan memberitahukan perihal tugas, yaitu tugasnya adalah saya menginginkan kalian menganalisis terkait lingkungan kalian itu cocoknya membuka atau membuat produk apa sih untuk sekiranya dijadikan usaha. Nah, dari tugas tersebut sekiranya nanti kalian dibuat makalah dan dibuat PPT, sehingga minggu depan bisa kalian langsung presentasikan.
Seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait tugas? Tidak, Pak. Tidak. Gak ada, Pak. Ya, kalau memang tidak ada yang ditanyakan, terakhir saya ingin bertanya apakah kiranya ada saran-saran terkait pembelajaran hari ini sebagai bahan evaluasi saya agar kedepannya saya bisa menjadi lebih baik lagi dalam proses belajar mengajar. Ayo, ada yang ingin memberikan saran kira-kira dari kalian semua? Ayo, sudah cukup? Baik, Cukup, Pak. kalau sudah cukup, mungkin kita langsung akhiri saja terkait pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya pribadi saya sendiri. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini melalui doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya. Demikian video saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jikalau banyak kesalahan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari pribadi saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.